Semakin panas dan membara, itulah fakta perseteruan yang terjadi antara Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal. Setelah terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya terkait donasi rumah untuk gala, kini Dodi Sudrajat akhirnya melaporkan Marissa Icha sebagai penggagas donasi rumah untuk gala. Dodi Sudrajat yang sedari awal memang tidak setuju dengan adanya donasi rumah untuk gala karena dianggap meminta-minta melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri. Namun, pihak kepolisian mengatakan agar pihak Dodi Sudrajat kembali datang untuk melengkapi dokumen-dokumen bukti pendukung laporan. Dan bentuk rasa kecewa Dodi Sudrajat atas donasi rumah untuk gala pun menyarankan agar donasi yang sudah terkumpul untuk diserahkan kepada negara. Lalu seperti apa tanggapan Marissa Icha yang kini sudah mengetahui jika dirinya akan dilaporkan oleh Dodi Sudrajat ke polisi terkait sebagai penggagas donasi yang menurut pihak Dodi Sudrajat ternyata belum memiliki izin dari pihak Kementerian Sosial? Seperti apa tanggapan pedas dari Marissa Icha untuk Dodi Sudrajat? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara keluarga Dodi Sudrajat dengan keluarga Haji Faisal berdasarkan perkembangan yang ada hingga saat ini makin memanas. Dan yang paling teranyar adalah ketika pihak Dodi Sudrajat berniat melaporkan aksi donasi rumah untuk gala yang ide inisiatifnya muncul dari selebgram Marissa Icha. Namun laporan pihak Dodi Sudrajat terhadap Marissa Icha ke Mabes Polri masih perlu dilengkapi satu dokumen lagi agar laporan Dodi Sudrajat diterima. Dan menurut pihak Dodi Sudrajat, aksi donasi rumah gala yang digerakkan oleh Marissa Icha setelah ditelusuri ke Kementerian Sosial belumlah memiliki izin. Hal inilah yang semakin membuat Dodi Sudrajat berang karena memang sedari awal pihak Dodi Sudrajat tidak setuju dengan aksi donasi rumah untuk gala. Lalu bagaimana tanggapan Marissa Icha atas niatan dari pihak Dodi Sudrajat untuk melaporkan dirinya ke Mabes Polri atas inisiatifnya menggalang dana donasi rumah untuk gala? Ya, tadi kami sudah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Gak apa-apa, kan setiap warga negara mungkin berhak buat laporan, tapi kan nanti yang menentukan pihak dari kepolisian. Ya gak gimana-gimana sih, karena aku melakukan sesuatu yang memang bukan hanya aku yang melakukan gitu. Banyak sekali donasi-donasi yang dibuat, jangan alam, terus artis yang mungkin buat donasi juga buat artis lainnya, sesama teman, sesama sahabat, membuatkan donasi yang dimana mungkin alhamdulillah donasinya Masya Allah gitu melalui aku, tapi tujuannya adalah hasilnya luar biasa. Sudah dari Kemensos juga sudah
berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan bahwa setelah misalnya ada pemeriksaan dari Kementerian Sosial dan ternyata ada dugaan pelanggaran, maka tentu mereka juga akan mengambil tindakan. Ya, kalau izin kan pihak keluarga aku izin. Karena aku nggak dekat sama Pak Dodi, jadi aku izin melalui keluarganya Vanessa yang lain. Siapa itu Kak kalau boleh tahu, bibinya atau Sama Cynthia. Cynthia. Masih ada bukti chat kok dari salah satu teman-teman minta izin sama. Cynthia itu sepupunya ya Kak? Iya, betul. Pihak Dodi Sudrajat sedari awal memang tidak menginginkan jika donasi rumah untuk gala dilakukan dan diselenggarakan atas inisiatif dari Marissa Icha. Dengan alasan aksi donasi tersebut sama saja dengan tindakan meminta-minta kepada masyarakat. Dodi Sudrajat pun mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya masih mampu untuk membesarkan gala hingga kelak dewasa. Dodi juga mengatakan jika gala saat ini tidak membutuhkan rumah yang besar, hingga sebaiknya dana donasi yang sudah terkumpul tersebut sebaiknya diserahkan saja kepada negara. Betul sekali. Jadi kami dari sisi keluarga, sementara mungkin dari Kementerian Sosial itu dari sisi penegakan aturan terkait dengan donasi itu sendiri. Karena ada beberapa peraturan dalam hal ini, peraturan pemerintah. Kemudian ada juga peraturan Menteri Sosial. Kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah regulasi yang mengatur tentang donasi seperti ini. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di awal donasi ini itu menggunakan rekening pribadi dari saudara MI. Kita tentu menghargai sungguh niat baik daripada yang bersangkutan maupun siapa saja yang memberikan donasi. Tapi tidak berarti mesti harus mengorbankan hak, kewajiban maupun nilai-nilai lain yang dirasakan oleh keluarga dari almarhumah Vanessa Angel. Karena sejatinya pihak keluarga sendiri tidak menyetujui dan kemudian tidak mau sama sekali. Bahkan beberapa hari kemarin setelah kami sebelum tanda tangan kuasa juga disampaikan bahwa mereka justru menyarankan agar donasi itu dikembalikan kepada negara. Karena mereka tidak mau gala nanti ke depan akan menanggung beban psikologi, beban moral akibat dari apa yang dilakukan saat ini. Ya, saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Sepanjang semua pihak dalam hal ini keluarga besar duduk berembuk seia sekata, kemudian mereka sepakati, yang mungkin tidak ada soal. Kan yang jadi masalah saat ini adalah karena langkah-langkah yang dilakukan itu sekarang telah menimbulkan ekses yang begitu luas, berdampak terkait dengan hujatan, ujaran kebencian, kemudian mengganggu harkat dan martabat daripada klien kami yaitu Pak Dodi beserta keluarga. Karena itulah mereka merasa tidak nyaman, merasa berkeberatan dan justru berharap kepada semua pihak yang selama ini membuli mereka, selama ini menghujat dan caci maki mereka, agar melalui kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada semua pihak di akhir tahun ini akhiri semua apa yang menjadi mainan Anda selama ini. Karena menurut kami patut menduga itu adalah sebuah settingan untuk mau menjatuhkan kredibilitas, menjatuhkan harkat dan martabat daripada keluarga almarhumah Vanessa Angel, yaitu Pak Dodi sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi kami tegaskan, siapapun yang mencoba-coba untuk bermain lagi, untuk mencoba untuk menghantam, menghajar harkat dan martabat daripada klien kami, maka akan berhadapan dengan kami. Ya kan gimana ya, kalau memang benar bersalah, ya kan, tapi kan nantinya diperiksa dulu. Dan saya melakukan ini kan tidak hanya saya, banyak sekali orang yang melakukan saya. Ya kalau diperiksa, yang dimana pasti kan mutasi rekening, terus nantinya jalur rekeningnya tuh kemana aja kan pasti dicek, insya Allah sih. Ya,
Dodi Sudrajat tidak main-main terkait melaporkan pihak-pihak yang diketahui selama ini berseberangan dengan dirinya. Niatnya, kuasa hukum Dodi Sudrajat sudah akan melaporkan pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baiknya. Namun sesuai dengan surat SKB 3 Menteri, yang harus melaporkan adalah yang merasa menjadi korban, yang mana orang tersebut adalah Dodi Sudrajat. Sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut, pihak Dodi Sudrajat menunda laporan pencemaran nama baiknya sembari mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk dapat dilaporkan ke pihak kepolisian. Lalu seperti apa Marissa Icha menanggapi rencana Dodi Sudrajat yang mau melaporkan pihak-pihak atas pencemaran nama baiknya? Sementara di sisi lain terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang juga dilakukan oleh beberapa oknum yang tadinya kami laporkan, sedianya kami laporkan, itu juga tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan SKB 3 Menteri tahun 2021 yang terbaru, itu yang mesti harus melaporkan itu adalah prinsipal langsung yang merasa dikorbankan langsung dalam hal ini. Nah, kami sebagai kuasa hukum hanya diminta untuk mendampingi saja. Oleh sebab itu, surat kuasa yang sudah ditandatangani dalam kaitan dengan rencana pelaporan hari ini, untuk sementara kami pending dulu dengan mempersiapkan beberapa bukti sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Nanti setelah sudah siap, sudah ready semuanya, kami akan kembali lagi untuk membuat laporan di Mabes Polri ini. Ada beberapa pasal sebetulnya yang tadi telah kami sampaikan juga kepada penyidik. Dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, karena terkait soal publikasi data dari almarhumah maupun juga Pak Dodi soal asuransi. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 terkait pencemaran nama baik. Ada beberapa pasal yang ada kurang lebih 5-6 pasal yang tadi sudah kita hadapkan di hadapan penyidik. Namun penyidik memberi saran agar ada tadi beberapa alat bukti yang Pak Jamal tolong dihadirkan supaya secara formal ataupun secara hukum telah terpenuhi unsurnya, baru kemudian kami akan menindaklanjuti. Yang jelas bahwa teman-teman tadi sedang berdiskusi dengan kami dengan sangat baik sekali. Mereka juga mendukung, mensupport, bahkan juga menyampaikan insya Allah kalau semua itu sudah sesuai dengan proses hukum atau prosedur yang ada, insya Allah pasti akan kami. Ya kelihatan ya siapa yang masih mau bermasalah gitu. Kalau kita kan mereka bermasalah, mereka harus bertanggung jawab. Kalau aku sih merasa aku sudah melakukan yang di jalan aku, tapi dipermasalahkan, apa? Ini aja, nanti kan ada pihak kepolisian yang bisa beri mana yang benar, mana yang salah. Icha ini sebelumnya udah tahu belum sih? Maksudnya udah? Nggak tahu, aku baru tahu dari Mbaknya malah. Oke. Tadi kan memang aku ditelepon tuh siang, maksudnya Mbak yang video call ini kan. Pas siang sudah diinfo, kakak dilaporkan. Oh gitu. Udah tahu beritanya, baru tahu. Nah maksudnya tadi kan minta izin untuk video call, ya boleh gitu. Taunya dari tadi siang. Marissa Icha pun mengaku tidak gentar dan takut dengan niatan dari Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan dirinya ke Mabes Polri, karena apa yang dilakukannya murni bertujuan karena peduli dengan nasib Gala yang di usianya yang masih balita namun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu karena ditinggalkan oleh Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk selamanya. Selain itu, Marissa Icha merasa tidak melakukan penyelewengan terhadap donasi rumah Gala. Pasti datang dan membawa bukti-bukti yang transparan mungkin. Bukti apa Kak Icha mungkin biar Pak Dodi juga takut nih? Dana. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, tahu aku ya, harusnya kalau misalkan
dilaporkan itu apabila aku menyelewengkan dana, apabila aku tujuannya aku tulis donasi rumah gala, ternyata aku nggak belikan rumah gala dan aku malah belikan mobil baru untuk aku. Nah, mungkin aku takut gitu. Sekarang donasi dibuat atas dasar teman-teman netizen yang mau. Selalu aku open. Dan alhamdulillah banyaknya donasi, itu Masya Allah, itu kan jalannya Allah. Ya setelah itu ya udah rezeki aja gitu. Kenapa harus dipermasalahkan? Dasarnya pertama kali kan aku memang berpikir ya gimana ya, gala sudah kontrakannya sudah mau habis. Setelah itu ya udah aku pikir teman-teman netizen banyak banget juga yang mau mengirimkan sesuatu, ya aku kasihlah tempat yang pas untuk memberikan gala dibanding kasih mainan, kasih baju-baju. Yang untuk gala yang pasti aku insya Allah akan selalu ada buat gala. Mama papa juga udah kayak mama papaku sendiri, sayang sama gala seperti anak aku sendiri. Mencoba bagaimana gala hidupnya terjamin gitu insya Allah, walaupun gak cuma dari aku, minimal aku terus mengingatkan teman-teman yang lain untuk selalu ada buat gala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.